Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hello students. How are you today? I hope you're all in a good condition. So, yep, today, today is the second week of our semester, and yep, it should be our second meeting today. And today's topic is about reading strategies. So today we're gonna learn two reading strategies. They are previewing and predicting. Oke, jadi hari ini kita akan membahas dua strategi dalam membaca, ya. Apa itu? Eh, itu adalah previewing, ya, dan predicting. Oke, sekarang kita lihat. Oke, ya. So, what are previewing and predicting? Ya, previewing dan predicting itu apa sih sebenarnya? Ya, di sini kita bisa lihat ya. Previewing means gathering information about a book or text by examining its cover. And then, the information gathered can be used as clue to predict or make some educated guesses about what is in the book or text. Ya, jadi previewing and predicting ini adalah dua strategi membaca berbeda, tapi fungsinya itu tidak bisa terpisahkan satu sama lain, ya. Jadi previewing and predicting ini adalah strategi membaca sebelum kita benar-benar membaca the real text, ya. Jadi previewing and predicting ini sama halnya ketika when you would like to watch a movie or buy a book, then first, when you would like to watch a movie, then first you're gonna see uh, the poster, the film poster. In the film poster, of course, there are some basic information about the movie itself. Ya, jadi ketika kita ingin menonton film misalnya, kita pasti akan melihat dulu poster filmnya. Dan tentu di dalam poster film itu ada beberapa informasi-informasi mendasar yang bisa memberikan kita informasi ya yang terkait film atau eh, film ya tersebut. Misalnya ada film, kita bisa lihat di gambarnya itu visualnya seperti apa, pemerannya siapa saja, ya, alur ceritanya, gambaran besar ceritanya itu seperti apa, itu biasanya ditampilkan ya. Nah, dari informasi tersebut, kita eh, itu sudah melakukan kegiatan previewing ya. Previewing itu mendapatkan informasi. Setelah kita mendapatkan informasi tersebut, tentu kita otak kita akan memproses, memprediksi, oh kira-kira filmnya ini akan menarik deh. Ya, bisa jadi karena ada salah satu aktor yang keren, ya, atau bisa jadi dari ceritanya misalnya genre filmnya itu menarik. Nah, itu sudah ada kegiatan previewing and predicting. Nah, sama halnya dengan ketika kita ingin membaca atau membeli sebuah buku, hal yang pertama yang biasa kita lakukan adalah melihat cover bukunya. Ya, jadi biasanya kita melihat cover bukunya. Di cover buku ada informasi judul buku, penulis buku. Biasanya di bagian belakang buku, kita bisa melihat ada gambaran umum mengenai isi buku, ya, atau biografi penulis, ya. Nah, dari informasi-informasi itu kita akan melakukan prediksi, prediksi terkait apa yang akan menjadi bahasan dalam buku tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan previewing and predicting. Ya, jadi previewing and predicting ini adalah dua strategi membaca yang
eh, berbeda, namun tidak bisa dipisahkan, ya, karena prosesnya itu berlanjut. Setelah kita preview, mendapatkan informasi, ya selanjutnya kita mempredik ya atau membuat prediksi atau dugaan ya terkait apa sih yang akan dibahas dalam buku atau teks ini ya karena ini mata kuliah berkaitan dengan reading ya otomatis akan berkaitan dengan bacaan. Nah, jadi itu adalah definisi dari previewing and predicting. Mungkin saja dalam sehari-hari, kehidupan sehari-hari kita ya kita sudah sering melakukan ini ya, jadi previewing and predicting. Oke. Nah, selanjutnya, why previewing and predicting? Sebenarnya apa sih fungsi dari kita melakukan strategi preview and predict ini? Ya, di sini eh, kita bisa lihat ada beberapa em, manfaat ya dari melakukan previewing and predicting. So first, we can get some ideas about what you will read and will also be able to follow the writer's ideas better. Jadi yang pertama itu adalah tentu kalau kita melakukan preview dan melakukan predict ini, memprediksi ini, kita bisa mendapatkan informasi-informasi tentang apa yang akan kita baca ini. Misalnya kita melakukan preview and predict untuk satu buku. Oh, berarti kita akan mendapatkan informasi dasar terkait buku yang akan kita baca. Oh, gambaran besarnya buku ini tuh gini loh. Nah, gitu ya. Dan selain itu, kalau misalnya kita membaca novel ya atau komik, biasanya itu kita akan lebih mudah mengikuti eh, ide penulisnya, gitu ya. Ya, atau mengikuti alur cerita dari penulis yang dituliskan dalam bukunya. Okay, and then the second is that way you will begin to process the information more quickly. Ya, karena em, dalam proses previewing and predicting ini adalah proses mendapatkan informasi kemudian memprediksi, at least kita sudah punya gambaran awal. Ketika kita sudah punya gambaran awal, otomatis ketika kita mulai membaca halaman demi halaman hingga akhir, itu kita pasti akan lebih mudah em, memahami isinya karena kita sudah punya sedikit gambaran gitu di awal ya, sebelum kita melakukan kegiatan real readingnya. Dan yang terakhir, nah ini masih berkaitan dengan manfaat yang kedua ya, yaitu it can save you reading time and gain comprehension. Ya, of course, ketika kita sudah ada gambaran, ya kita lebih mudah memahami. Semakin kita mudah memahami, semakin kita cepat proses kita membaca dan memahami isi buku atau isi teks yang kita baca. Ya, itu adalah beberapa manfaat-manfaat dari melakukan kegiatan previewing and predicting. Ya, oke. Selanjutnya, basic guidelines for previewing a book. Nah, ini ya, ketika kita ingin melakukan preview terhadap buku ya atau bacaan, ini ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita lakukan ya. First, read and think about the title. Ya, kita lihat dulu judulnya ya. Kalau kita ingin membaca buku, ya kita lihat dulu judulnya. Kita lihat judulnya, kita baca dengan baik, kita pahami dengan baik. Kira-kira judulnya ini apa ya? Oke, kira-kira judulnya apa gitu. Kemudian selanjutnya adalah look at the headings, subheadings, and bold or italic words. Nah, ini sudah mulai masuk ke halaman-halaman awal ya. Jadi di sini bisa kita lihat pada judul-judul buku. Nah, mungkin kita bisa mulai dari membaca daftar isi gitu ya. Jadi membaca daftar isi itu kan ada judul-judulnya. Kemudian di halaman awal per chapter atau per judul
per babnya gitu ya. Nah, di situ ada judul, subjudulnya, atau misalnya ketika ada kata-kata atau kosakata yang dituliskan dalam font bold atau italic ya, dicetak tebal atau dicetak miring. Nah, itu kita perhatikan. Kemudian yang ketiga adalah look at any visuals, ya, pictures, graphs, charts, maps, and etc. Jadi bisa juga kita melihat dari visual-visualnya. Oh, gambarnya ini berkaitan dengan apa ya? Nah, itu bisa memberikan kita clue. Oke, kemudian selanjutnya adalah review and reflect. Nah, jadi itu ya langkah-langkahnya intinya melihat ke dari judulnya dulu, kemudian subjudulnya, atau keyword-keyword ya yang ditulis eh, tebal atau ditulis miring, kemudian gambar-gambarnya yang berkaitan ya. Nah, setelah itu ya kita kumpulkan informasi-informasi tersebut, kemudian itulah yang menjadi clue kita untuk melakukan predik ya atau memprediksi bacaan. Ya, karena kegiatan previewing, sekali lagi, previewing and predicting ini kegiatan yang hampir berlangsung bersamaan gitu ya, namun ada tahap-tahapannya. Nah, selanjutnya ada strategi em, lainnya ya dalam em, previewing and predicting ini. Jadi ada strategi SQ3R. Jadi S-nya adalah survey the text in advance. Ya, jadi kita melakukan survei teks secara menyeluruh ya. Kita melihat. Ini sama juga ya dengan awal tadi itu previewing. Ya, kita lihat dulu judul-judulnya, subjudulnya apa. Nah, kemudian form questions before you start reading. Jadi kita akan membuat atau menyusun pertanyaan-pertanyaan sebelum kita memulai membaca. Jadi ketika kita sudah melihat judul buku, tentu kita akan bertanya-tanya, ini apa sih bukunya? Ini akan membahas apa sih? Apa manfaat dari buku ini? Dan seterusnya. Nah, setelah itu kita mulai membaca buku ya. Nah, kemudian recite or record important points during and after reading. Nah, ini supaya informasi yang kita dapatkan itu tidak hanya berlalu begitu saja, atau bacaan kita itu hanya berlalu begitu saja, maka kita membaca kembali ya, recite, atau eh, merekam poin-poin penting, eh, baik itu pada saat kita membaca maupun setelah membaca. Dan eh, setelah kita membaca ya kita melakukan review dan refleksi apa yang sudah kita baca itu. Nah, ini SQ3R strategy ini juga merupakan salah satu strategi yang sangat-sangat bagus ya untuk em, meningkatkan kemampuan kita dalam membaca atau meningkatkan kemampuan reading comprehension. Nah, selanjutnya making predictions. Nah, kalau making predictions ini tadi kelanjutan dari previewing ya. Tadi kalau pada saat tadi kita previewing, melakukan preview terhadap buku, kita melihat judul-judulnya, subjudulnya, gambar-gambar atau keyword yang ditulis tebal atau miring. Nah, di sini otomatis kita akan mendapatkan informasi-informasi yang setidaknya gambaran besar dari buku yang akan kita baca. Nah, dari informasi tersebut, nah kita informasi itu yang akan menjadi clue ya. Kemudian kita membuat koneksi ini ya, make connections to the text using prior knowledge related to the topic. Ya, jadi kita membuat menghubungkan gitu ya, menghubungkan antara pengetahuan kita yang dari atau clue yang dari previewing tadi, kemudian kita koneksikan atau kita hubungkan dengan topik yang akan dibahas dalam buku ini. Nah, kemudian
Selanjutnya adalah create your prediction. Ya, kalau kita sudah mendapatkan, kalau kita sudah mengkoneksikan eh, prior knowledge atau clue kita ini dengan topik yang akan dibahas dalam buku tersebut, nah itu selanjutnya adalah kita akan menyusun prediksi. Ya, jadi seperti itu saja ya. Jadi tidak terlalu banyak ya langkah-langkahnya. Intinya kalau kita sudah dapat clue ya kita memprediksi berdasarkan eh, clue dan clue yang kita koneksikan dengan buku atau teks yang akan kita baca. Oke, jadi itu ya untuk eh, menyusun prediction. Oke, ya. Selanjutnya, untuk memperdalam pemahaman mengenai kegiatan previewing and predicting ini, eh, kegiatan selanjutnya adalah dengan melakukan aktivitas, yaitu eh, mengerjakan worksheet mengenai previewing and predicting. Oke, wait a minute. Oke, let me share. Oke. Hmm. Ya, jadi di sini ada making predictions worksheet ya. Jadi di sini ada teks-teks yang teks pendek ya. Jadi silakan dibaca. Kemudian tugasnya adalah melakukan membuat prediksi-prediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa nomor ya. Jadi 10 nomor ini yang berkaitan. Oke, nanti silakan dikerjakan dan untuk submissionnya silakan dikirimkan ke grup WhatsApp ya. Okay, so I think that's all for today's meeting. If you have any questions, you may drop it into the chat group. Yeah. So that's all. Thank you very much for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.